Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1 yang kemarin, yaitu tentang pusat pertumbuhan. Ya. Kalau kalian belum paham tentang video saya yang kemarin, silahkan diputar kembali. Oke. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian tonton video ini dari awal sampai akhir, biar kalian mendapatkan pemahaman yang baik, ya. Oke, kita mulai video pelajaran kali ini mengenai pusat pertumbuhan. Oke, apa itu pusat pertumbuhan? Ya, pengertiannya, pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat, sehingga dapat dijadikan pusat pembangunan wilayah yang dapat mempengaruhi daerah-daerah lain di sekitarnya. Itu pengertian dari pusat pertumbuhan. Jadi, pusat pertumbuhan ini ibarat suatu daerah yang pembangunannya sangat pesat, kemudian nantinya hasil-hasil pembangunannya itu bisa dirasakan oleh daerah-daerah di sekitarnya yang belum mengalami perkembangan yang pesat, ya. Sehingga daerah-daerah di sekitarnya nanti akan ikut tumbuh berkembang, gitu ya. Ini pengertian dari pusat pertumbuhan, ya. Berikutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan? Ya. Ada beberapa faktor, antara lain, ya, yang pertama adalah sumber daya alam. Ya. Jadi, sumber daya alam ini bisa menjadi faktor suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan, berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Ya. Misalnya saja daerah yang ditemukan bahan tambang, bahan tambang yang berharga, itu nantinya kalau sudah dieksplorasi kemudian menjadi suatu industri yang kompleks, maka nanti akan berkembang menjadi suatu pusat pertumbuhan. Daerahnya akan semakin maju karena di sektor-sektor ekonomi itu juga semakin bertumbuhan. Jadi kalau sudah ada sumber daya alam, misalnya bahan tambang yang ditemukan lalu dieksplorasi, nanti kan muncul kegiatan ekonomi yang lain, misalnya kegiatan perdagangan, ya kan? Entah itu makanan untuk para pekerja tambang, atau mungkin properti, ya kan? Mungkin banyak pekerja tambang yang butuh kos-kosan atau perumahan dan sebagainya. Nanti akan bermunculan kegiatan ekonomi itu. Ini faktor yang pertama dari sumber daya alam. Nah, kemudian faktor yang kedua, suatu daerah bisa tumbuh menjadi pusat pertumbuhan itu karena sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia ini kita contohkan di daerah yang minim sekali SDA, ya, yang minim sekali SDA. Yang kota-kota besar di Jepang, ya, itu minim sekali SDA, sumber daya alam. Semisal Tokyo itu awalnya bukan dari hasil sumber daya alamnya, ya, tapi memang dikembangkan sendiri oleh sumber daya manusianya. Jadi orang-orang Jepang itu sangat cerdas sehingga mampu mengembangkan daerahnya menjadi suatu kota yang maju berkembang luar biasa sampai terkenal di seluruh dunia. Itu Tokyo, ya.
berkembang bukan karena alamnya, tapi karena sumber daya manusianya. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu dari segi kondisi fisiografi atau lokasi. Nah, ini misalnya saya contohkan daerah-daerah yang berada di wilayah datar rendah itu cenderung lebih cepat tumbuh daripada daerah-daerah yang ada di pegunungan. Jadi daerah dataran rendah itu kalau dilihat dari segi jalan rayanya itu aksesnya terjangkau. Sementara untuk daerah pegunungan itu akses jalan itu sulit ya, karena faktor medannya tadi, fisiografinya ya, terjal kan begitu, sulit dibuat jalan. Maka untuk dijadikan pusat pertumbuhan itu ya relatif sulit ya. Kita lihat kota-kota besar itu hampir semuanya ini ada di daerah dataran rendah. Maksudnya daerah yang tidak terjal seperti pegunungan ya. Itu sehingga untuk pembangunan itu lebih mudah, bangun jalan termasuk bangun gedung bertingkat itu lebih mudah gitu ya, daripada harus membangun di daerah yang berbukit atau bergunung-gunung. Itu pasti sulit ya. Jadi pusat pertumbuhan ini sangat besar kemungkinan muncul dari daerah yang datar gitu ya. Ini. Atau mungkin dari segi fisik yang lain, kalau misalnya daerahnya itu dipenuhi dengan rawa ya sulit berkembang ya. Atau kondisi tanahnya itu berlumpur ya sulit berkembang ya. Itu dari kondisi fisiografi, kondisi fisiknya ya, fisik alamnya. Ya juga termasuk didukung oleh air yang bersih terutama ya. Kalau tidak ada sumber air ya maka ya tidak mungkin jadi pusat pertumbuhan, karena air itu kebutuhan pokok gitu. Berikutnya dari fasilitas penunjang, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan berikutnya, yaitu fasilitas penunjang ya. Kalau fasilitas jalan itu ada, kemudian fasilitas dari segi sosial misalnya pendidikan, sekolah ya, rumah sakit, kemudian hiburan dan lain-lain, maka di sana pasti menjadi pusat pertumbuhan ya. Kita contohkan wilayah perkotaan ya, perkotaan besar itu kan fasilitas penunjangnya lengkap, mulai dari pendidikan ya kan, rumah sakit ya, tempat hiburan, taman wisata, rekreasi, semuanya ada. Jadi sangat mungkin menjadi pusat pertumbuhan ya. Ini berikutnya teori-teori pusat pertumbuhan. Ini ada teorinya ya. Yang pertama yaitu teori polarisasi ekonomi dari Gunnar Myrdal. Kemudian ada lagi teori kutub pertumbuhan dari François Beroux dari Prancis. Kemudian ada lagi teori pusat pertumbuhan dari Boudeville. Kemudian ada lagi teori tempat sentral, ini oleh Walter Stoller dari Jerman ya. Jadi ada 4 teori pusat pertumbuhan ya. Nah, apa saja pengertiannya? Ya, ini teori polarisasi ekonomi pengertiannya. Nah, menurut Myrdal ya, setiap daerah itu mempunyai pusat
pertumbuhan yang memiliki daya tarik terhadap tenaga buruh, tenaga terampil, modal, baik itu modal uang maupun modal barang, dan barang-barang dagangan dari pinggiran yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Apa itu teori polarisasi? Yang dimaksud oleh Myrdal adalah kota. Jadi maksudnya Gunnar Myrdal itu, polarisasi ekonomi itu ada pada perkotaan, di mana kota ini ya sangat mempunyai daya tarik pada siapa? Pada tenaga buruh dari mana? Dari desa. Ya. Buruh yang murah pasti didapat dari desa. Mereka ramai-ramai bekerja ke kota karena di kota itu menarik sekali. Menarik sekali. Termasuk tenaga terampil. Tenaga terampil ini tenaga yang sudah mempunyai pendidikan sebelumnya, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Nah, ini mereka juga sangat tertarik untuk pergi ke kota. Menarik sekali. Kemudian modal. Nah, orang kalau mau investasi, baik itu modal uang maupun barang, ya lebih tertarik ke kota karena perputarannya di sana cepat. Ya, banyak sekali macam-macam usaha yang dimungkinkan bermunculan di kota gitu. Dan tentunya pasarnya itu lebih besar daripada di desa gitu ya. Gitu. Jadi baik itu modal barang maupun modal uang ya, itu lebih tertarik ke kota daripada ke desa. Maka di kota makin tumbuh begitu, sementara di desa makin tertinggal. Sehingga tidak salah kalau pemerintah itu ada kementerian, namanya Kementerian Desa Tertinggal gitu kan. Ya karena tertinggal terus. Yang maju hanya kota saja, desanya tertinggal terus. Oke. Sehingga itu urusannya Pak Menteri ya, Menteri Desa Tertinggal. Ya mudah-mudahan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia itu bisa berkembang semua gitu loh, sehingga terjadi pemerataan pembangunan gitu ya. Dan barang-barang dagangan dari pinggiran kota maksudnya ya, pinggiran kota yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Nah, apa saja yang dibutuhkan di kota itu? Ya banyak, ya kan? Misalnya barang-barang dari jenis sayuran, ya kan? Hasil ternak, pokoknya makanan lah. Jadi makanan itu diambilkan dari pinggiran atau wilayah pinggiran kota atau sudah masuk desa. Jadi desa itu sebagai penyuplai bahan mentah ke kota, ya. Penyuplai bahan mentah ke kota, baik itu makanan maupun barang-barang mentah industri, bahan baku industri, itu semuanya dimasuk dari wilayah pinggiran. Ini menurut Myrdal. Nah, nama konsepnya, konsep pusat pinggiran atau core periphery. Ini teori pusat, teori polarisasi ekonomi dari Gunnar Myrdal. Ini. Teori berikutnya yaitu teori kutub pertumbuhan. Ini dari François Perroux tadi. Nah, menurut Perroux, ya, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, ya, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Apa maksudnya ini? Teori kutub pertumbuhan. Maksudnya,
Peru mengatakan kutub pertumbuhan itu adalah pusat-pusat dalam arti ruangan yang abstrak, ya, tidak seperti gambaran perkotaan yang bisa digambarkan di atas kertas. Ya. Dalam artian, ya, kutub pertumbuhan ini bisa berbentuk seperti apapun. Yang jelas, kutub pertumbuhan itu tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal. Apa itu? Ya, hasil-hasil industri yang diproduksi atau ada di kutub pertumbuhan. Di mana? Ya, di kota. Di kota. Lagi-lagi Peru itu menyasar pada perkotaan. Jadi kutub pertumbuhan itu maksudnya ya di kota itu tadi, ya, di kota, di mana kota itu tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal. Sentrifugal kan berarti kan keluar, nah gitu, dari dalam keluar, maksudnya dari kota ke keluar kota. Ya. Apa saja yang dikeluarkan? Ya, barang-barang industri, barang-barang hasil industri, mulai dari motor, ya kan, mobil, atau makanan, ya kan, makanan kemasan itu, mulai dari mie instan sampai jajanan-jajanan itu kan produksi pabrik, ya kan, industri, termasuk minuman kalengan, botolan dan sebagainya. Termasuk juga kekuatan informasi, ya, informasi itu sangat gencar sekali dari kota, ya, dari kota. Jadi informasi penting mulai dari pemerintahan itu memancarnya dari perkotaan, baru meluncur ke desa. Pengaruhnya seperti itu. Jadi yang berkembang itu perkotaan dulu, kemudian nanti akan disalurkan ke daerah di luar kota, sehingga desa juga ikut bisa merasakan kekuatan sentrifugal tadi dari kota, ya. Dan tertariknya kekuatan sentripetal. Apa kekuatan sentripetal itu? Ya, buruh pabrik, ya kan, buruh kasar, pekerja pabriknya. Jadi mulai dari orang sampai ke bahan baku, ya. Karena kan banyak orang itu kerjanya ke kota atau melakukan urbanisasi, gitu. Mereka bekerja ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada di daerah asal mereka, di desa. Jadi mereka tertarik. Jadi sentripetal itu dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Nah, selain orang yang ditarik, ya, juga bahan baku. Nah, bahan baku industri itu kebanyakan yang diambil ya dari luar kota atau dari wilayah pedesaan. Ini yang ditarik oleh kekuatan sentripetal ini, gitu. Ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Peru, ya. Selain bahan baku ya makanan juga, ya, makanan pokok maksudnya, ya, seperti beras, ya, telur, itu juga masuk ke wilayah kota dari desa yang masuk. Kalau tidak ada desa ya orang kota tidak makan nasi, gitu. Nah, berikutnya teori pusat pertumbuhan, dari Boudeville tadi, ya. Ya, menurut Boudeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Maksudnya bagaimana? Nah,
pusat pertumbuhan itu merupakan sekumpulan fenomena. Fenomenanya apa saja? Ya fenomena ekonomi, ya kan? Yang jelas fenomena ekonomi. Karena di sini ada kata-kata kegiatan. Kegiatan ini ya yang melakukan siapa? Ya manusia kan begitu. Dan fenomena biografis yang dimaksud adalah fenomena-fenomena yang dihasilkan dari manusia, ya. Ini jadi sekumpulan fenomena biografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Ini maksudnya fenomena-fenomena ekonomi, ya. Nah, ini suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai suatu industri propulsif yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Apa itu industri propulsif? Maksudnya adalah industri yang kompleks, banyak, kegiatannya banyak. Contohnya industri minyak, industri kilang minyak, gitu. Mulai dari proses penambangan minyak mentah, ya, sampai kepada matangnya, ya kan. Minyak matang itu ya jadi oli, jadi bensin, ya, pertamax, pertalite, ya kan, aftur. Dan produk akhirnya adalah aspal, kan begitu. Itu industri yang propulsif, kompleks. Jadi rangkaian kegiatannya banyak, otomatis menarik banyak orang, menarik banyak pekerja, menimbulkan kegiatan ekonomi baru yang juga banyak. Mungkin di sana akan bermunculan perumahan, maka ada usaha properti, kan begitu, kos-kosan, ya kan? Kontrakan banyak, toko-toko bermunculan di sana, kan begitu. Kemudian sekolah dimunculkan, rumah sakit, ya kan? Akan banyak nanti kegiatannya, akan banyak kegiatan sehingga menjadi suatu pusat pertumbuhan, betul, ya. Jadi fenomena biografis maksudnya itu fenomena yang ditimbulkan oleh manusia, gitu ya. Manusia yang mengeksplor alam, nah begitu. Atau manusia yang bertumbuh dengan alam. Mungkin ini bisa dipahami, ya. Kalau tidak paham, ya kalian tanyakan saja, ya. Kalian tanya di kolom komentar nanti, ya, bisa. Oke, itu. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu teori tempat sentral. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Teori ini dipelopori oleh Walter Christoller bersama dengan August Loss, ya, yang menyimpulkan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek ruangan adalah dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki pemukiman. Hierarki pemukiman maksudnya itu tingkatan, ya, yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini, jaringan heksagonal. Sambil menunggu kalian harus mencatat, ya, apa yang saya sampaikan, karena kalau tidak dicatat nanti ilmunya akan menghilang, ya.
Dengan mencatat, kalian akan semakin ingat akan apa yang kalian catat, gitu ya. Kalau hanya mendengarkan, sekedar mendengarkan dan menyimak tanpa konsentrasi, nanti kalian akan kehilangan pemahaman, gitu ya. Tidak masuk ilmunya. Tapi nanti kalau kalian catat, nanti kalau kalian lupa bisa kalian buka lagi catatannya, gitu ya. Atau kalau kalian lebih bagus lagi ya, setelah melihat catatan sambil lihat video saya ini, jadi lebih lebih kuat ingatannya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang dimaksud oleh Walter Christoller itu seperti ini. Jadi tempat sentral itu ditempatkan pada ini, bentuk jaringan heksagonal segi 6. Ini adalah tempat sentralnya. A, B, C, D, ini tempat sentralnya, ada di tengah-tengah. Nah, ada di tengah-tengah. Jadi tempat sentral itu ada di tengah-tengah wilayah, kan begitu. Ini menurut Walter Christoller. Terus pertanyaannya, kenapa kok harus jaringan heksagonal? Kok ada bunder, kan begitu? Kok tidak lingkaran? Kok tidak segitiga? Kok tidak kotak persegi misalnya, atau persegi panjang? Kenapa kok diambil yang bentuk heksagonal atau segi 6 ini? Ya karena segi 6 ini merupakan bangun ruang yang paling efisien. Jadi bangun ruang yang paling efisien ya. Jadi segi 6 ini bangun ruang yang paling efisien. Ya meniru dari alam ya. Sarang lebah itu kan heksagonal, segi 6, tidak segitiga atau kotak. Jadi sarang lebah itu buatnya segi 6. Karena apa? Hemat tempat, efisien daripada lingkaran ya. Nah, jadi daerah segi 6 ini merupakan wilayah yang secara maksimal mampu terlayani oleh setiap tempat yang sentral. Ya. Jadi diibaratkan wilayah itu berupa segi 6. Ini sebagai tempat sentralnya. Masing-masing tempat sentral A, B, C, D ini mampu melayani wilayah segi 6 ini secara maksimal. Kenapa kok segi 6 lagi-lagi? Karena segi 6 itu bangun ruang yang paling efisien ya. Ini. Tapi secara nyata ya tidak ada bentuk wilayah atau kota yang benar-benar bentuknya segi 6, tidak ada ya. Ini hanya penggambaran oleh Walter Christoller. Oke, kembali lagi ke sini ya. Agak lemot ya, mohon maaf, tidak apa-apa ya. Inilah kendalanya belajar online ya, begini ya. Selain harus bondo paketan untuk belajar, juga bondo kesabaran juga ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau laptop hang ya begini. Oke, saya keluarkan dulu saja biar tidak lama. Kita buka lagi. Ada foto saya, ada foto ganteng. Sampai mana tadi ya? Ini ya, sampai kepada
ya ini kan. Tempat sentral lainnya sampai sini. Ya ini sudah di ya. Berikutnya masih teori tempat sentral ya. Lagi menurut Walter Christoller, suatu tempat yang sentral, titik A kejadian tadi ya, itu mempunyai batas-batas pengaruh yang merupakan lingkaran dan komplementer terhadap tempat yang sentral tersebut. Apa saja batas-batasnya ya? Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat yang sentral itu dapat dibedakan menjadi batas ambang threshold level, batas real limit ya, dan batas ideal atau ideal limit. Penjelasannya nanti ya saya gariskan ya. Syarat penerapan teori tempat sentral. A. Topografi dari wilayah tersebut relatif seragam. B. Kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk relatif homogen. C. Tidak adanya produksi primer ya, seperti padi-padi, kayu dan atau batu bara. Nah, kalau melihat teori tempat sentral dengan syarat seperti ini, ya untuk syaratnya ya sulit terpenuhi ya. Tiga-tiganya ya sulit terpenuhi. Kalau minta tiga-tiganya ya udah ada. Mungkin hanya salah satu syarat yang bisa terpenuhi. Misalnya tingkat ekonomi homogen. Ini mungkin ada daerah yang masyarakatnya itu rata ya. Petani semua, itu kan banyak tuh daerah seperti itu. Tapi syarat yang ketiga, tidak ada produksi primer ya, yang menghasilkan padi-padian ya. Syaratnya kayu atau batu bara. Ini syarat dari tempat sentral ya. Karena kalau ada daerah seperti itu maka tidak menjadi pusat pertumbuhan ya, pasti jadi wilayah desa. Kalau wilayahnya itu dijadikan produksi primer ya, karena produksi primer itu hampir semuanya dihasilkan di desa, bukan di kota, jadi tidak akan menjadi tempat sentral. Nah, sekarang kita bicara hierarki tempat sentral ya. Ini tempat sentral menurut asas pasar berhierarki 3. Ada tempat sentral menurut asas transportasi berhierarki 4. Kemudian ada tempat sentral menurut administrasi berhierarki 7 ya. Apa saja ya. Hierarki 3 kita lihat ya. Ini hierarki 3. Jadi tempat sentralnya itu ada di tengah ya, di tengah, dan mampu melayani wilayah sekitarnya selain daerahnya sendiri ya. Selain daerahnya sendiri yang ini sekitar ini, juga mampu melayani sepertiga daerah lain di sekitarnya, sepertiga daerah lain, sepertiga daerah lain, sepertiga daerah lain, sepertiga daerah lain, sepertiga daerah lain. Kalau di total 1 ditambah 6 kali sepertiga sama dengan 3. Jadi
hierarki 3 atau ini pasar ya. Pasar itu mampu melayani ya wilayahnya sendiri dan sepertiga wilayah di sekitarnya. Ini secara maksimal, ya, secara maksimal. Ini pusat pelayanan masyarakat berupa pasar. Hierarki 3. Itu pasar ya. Kalau yang hierarki 4 ini adalah asas transportasi. Nah, ini ya. Misalnya ini adalah stasiun atau terminal atau bandara dan sebagainya, yang jelas transportasi ya. Ini mampu melayani satu wilayahnya sendiri, ini, ya, wilayahnya sendiri ini, dan setengah wilayah di sekitarnya. Setengah wilayah, setengah wilayah, setengah wilayah, setengah wilayah, dan setengah wilayah. Kalau di total 1 ditambah setengah 6 kali setengah, hasilnya adalah 4. Mampu melayani 4 wilayah, kan begitu istilahnya begitu. Jadi asas transportasi ya, moda transportasi itu mampu melayani 4 wilayah. Ini kalau di total seperti itu ya. Kemudian hierarki 7 ini hierarki 7 ini merupakan asas administratif atau asas pemerintahan ya. Ini mampu melayani 7 wilayah. Yang pertama daerahnya sendiri ya. Kemudian ya 6 kali wilayah yang lain tambah 1 hasilnya 7. Contoh misalnya kabupaten misalnya. Ada ibu kota kabupaten ya, sebagai pusat administrasi. Orang kalau mau buat mengurus SIM ya kan, kemudian mengurus administrasi izin usaha, mengurus apa saja udah, itu kan pasti ke kabupaten, kantor kabupaten ya. Jadi pasti melayani seluruh wilayah di kabupaten itu, berbagai kecamatan sudah menjadi satu di kabupaten ini, kantor administrasi kabupaten kan begitu, jadi satu. Urus SIM ya di sini ya kan, urus BKP juga di sini, urus izin usaha juga di sini kan begitu pusatnya. Jadi semua orang dari berbagai kecamatan ini pasti ya ke sini. Lain dengan pasar dan jalan tadi. Oke ya. Nah, di teori tempat sentral juga ada hierarkinya. Ya, kita lihat hierarkinya ini. Mulai dari garis-garis ini merupakan kota atau tempat. Ya. Baik itu jalan, moda transportasi, bisa terminal, bisa stasiun atau bandara atau pasar ya, atau administrasi, pusat administrasi. Kemudian ada kota kecil, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Nah, ya. Ini kota negara kan begitu. Kemudian dikelilingi oleh kota provinsi kan begitu. Nah, ini juga menjadi pusat. Ibu kota provinsi dikelilingi oleh kota kabupaten kan begitu. Terus ini juga menjadi pusat ini. Kabupaten dikelilingi oleh kecamatan atau kota kecil. Jadi seperti itu, ada hierarkinya.
pengaruh-pengaruhnya itu ada tingkatannya. Nah, ada pengaruh tingkatan ya. Oke, sebelum ke sini kita kembali dulu ke bahasan sebelum ini. Nah, ini ya, ini yang belum saya jelaskan. Jadi menurut Walter Christoller, suatu tempat itu ada batas-batasnya ya. Apa saja yang jadi batas? Yaitu batas ambang atau threshold level. Batas ambang atau threshold level. Batas ambang ini merupakan batas suatu tempat sentral mampu melayani kawasan di sekitarnya, termasuk berapa orang maksimal yang mampu terlayani. Jadi kalau misalnya saya contohkan misalnya suatu tempat sentral itu maksimal melayani wilayah sampai kemana, tergantung dari jaraknya. Kalau kita melihat yang hierarki 3, nah ini kita lihat wilayah tempat sentral berupa pasar ini atau pusat perbelanjaan ini mampu melayani maksimal sejauh sepertiga wilayah yang lain selain daerahnya sendiri mampu melayani sepertiga daerah lain di sekitarnya. Oke. Nah, ini namanya threshold level, ambang batas. Kesini tidak bisa, sudah tidak maksimal pelayanannya, kan begitu. Ini namanya threshold level ya. Kemudian tadi ada batas real, ini berkaitan dengan jumlah orang yang mampu dilayani oleh tempat sentral ini. Nah, kalau misalnya jumlah orangnya itu terlalu banyak, maka pasar ini tidak akan mampu melayani dengan maksimal. Maka harus didirikan tempat sentral yang baru atau pasar yang baru. Itu batas real selain jarak tadi ya. Kemudian ada lagi tadi itu ya, batas ideal atau ideal limit ya. Batas ideal ini jumlah orang dan jarak itu sesuai dengan kemampuan ya. Kemampuan suatu tempat sentral kan. Kalau tempat sentral itu bisa lain-lain ya, yang bangun ya. Tujuannya juga lain-lain. Kalau tempat sentral pusat perbelanjaan segede GM ya, orang yang mampu dilayani banyak ya, bahkan kecamatan-kecamatan dari luar Lampung pun banyak yang ke sana kan, soalnya apa? Gede, tempatnya gede, otomatis orang yang dijangkau, jarak yang dijangkau oleh tempat sentral berupa GM tadi ya, GM Plaza tadi itu juga luas kan begitu, dan jumlah orangnya juga semakin banyak yang terlayani ya. Itu batas-batas menurut Walter Christoller ya. Kalau
kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar ya. Silakan bertanya, nanti akan saya jawab. Baik, berikutnya yaitu pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Ada banyak penempatan pusat-pusat pertumbuhan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Ini pada dasarnya merupakan penerapan gabungan ya, dari teorinya Walter Christoller tadi ya, tempat sentral, dan Perus, kutub pertumbuhan. Nah, sistem pembangunan nasional Indonesia ya telah dicanangkan sejak Repelita II tahun 7478 selama 5 tahun ya, yang menyatakan bahwa proses pembangunan nasional itu dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau pewilayahan ya, pewilayahan oleh Bappenas, pewilayahan oleh Bappenas ya. Jadi Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional ya, Badan Perencanaan Nasional itu membuat suatu regionalisasi dengan kota-kota utama sebagai kutub atau pusat pertumbuhan atau tempat sentral, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Jadi ada 4 wilayah utama dengan 4 kota itu sebagai pusat pertumbuhannya. Kita lihat, nah ini ya, ada wilayah pembangunan 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 yang ada beberapa zona, ada 4 zona ya. Zona 1, ada zona 2, ada zona 3, ada zona 4 ya. Nah, masing-masing zona ada beberapa wilayah pembangunan gitu ya. Ini sambil ditulis ya. Jadi wilayah pembangunan 1 itu meliputi daerah Aceh dan Sumatera Utara. Pusatnya ada di Medan sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian wilayah pembangunan 2 itu Sumatera Barat dan Riau. Pusatnya di Pekanbaru. Kemudian ketiga ada Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pusatnya Palembang. Dan seterusnya sampai wilayah pembangunan 10 yang meliputi daerah Maluku dan Papua. Pusatnya ada di Sorong. Nah, ini gambarnya ya. Wilayah 1 sampai 10. Ya, ya. Jadi ada 4 zona itu sudah. 4 zona pusatnya yaitu Jakarta, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar ya. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Itu 4 zona. Terus zona-zona tadi ada pembagian wilayah sendiri sampai 10. Ini petanya ya. Petanya. Ini kalian jelas ini tidak sampai saya bahas. Baik. Berikutnya ini yaitu kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau disingkat KAPET. Nah, disingkat KAPET. A-nya jangan diganti E, keliru moco. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Apa itu? Ya, pembentukan KAPET di kawasan Indonesia Timur ya, melalui keputusan Presiden nomor 150 tahun 2000. Jadi khusus untuk Indonesia Timur. Kenapa? Ya karena wilayah Indonesia Timur itu perkembangannya paling lambat gitu loh, daripada tengah dan barat, apalagi barat ya, jauh sekali tertinggal. Maka perlu dikembangkan ekonomi terpadu. Tujuannya untuk pemanfaatan SDA. Selama ini SDA di Indonesia Timur itu kan penguasaan sahamnya dikuasai oleh asing gitu loh, dikuasai oleh asing, sehingga pemanfaatan SDA hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia Timur sendiri, tetapi lari ke luar.
maka harus dimanfaatkan sendiri oleh orang-orang Indonesia. Yang kedua, peningkatan dan pemerataan kegiatan ekonomi. Ini ya karena daerah Papua kemudian Maluku itu medannya atau fisiografinya itu sulit, maka perkembangannya lambat. Nah, untuk itu harus diadakan ini tadi kawasan ekonomi terpadu ini supaya ekonominya meningkat dan merata, gitu. Jadi tidak lambat seperti yang dulu-dulu gitu. Supaya apa? Supaya sama rata lah perkembangannya dengan Indonesia bagian barat dan tengah. Kemudian peningkatan pendapatan daerah. Nah, ya. Karena ini sudah sudah otonomi daerah sejak lama, ya, maka pendapatan daerah itu ya dinikmati oleh daerah itu sendiri gitu loh. Ya dari mana? Ya dari segi alamnya, pemanfaatan SDA kembali lagi ya. Karena wilayah Indonesia Timur itu SDA-nya paling kaya daripada wilayah Indonesia Barat maupun Tengah, paling kaya. Tapi kenapa kok perkembangannya lambat? Ya karena tadi ya dikuasai oleh asing tadi. Yang keempat, memperkuat ketahanan dan posisi geografis. Nah ini ya, karena yang diincar oleh masyarakat asing itu adalah daerah-daerah yang ber-SDA tinggi, sumber daya alam tinggi. Ya Indonesia bagian timur itu sudah yang diincar. Timur-timur kita sudah lepas. Menurut penelitian di sana ternyata ada bahan tambangnya, entah di mana masih belum ketemu Mas ya. Nah, begitu. Kemudian di wilayah Papua, apalagi Papua ya, Papua ini bahannya tambang istilahnya ya. Sangat kaya sekali alamnya. Nah, itu yang diincar oleh asing. Bagaimana Indonesia bisa kuat kalau sumber daya yang penting dikuasai asing gitu loh. Maka sumber daya yang penting tadi harus diambil alih oleh Indonesia sendiri. Untuk apa? Untuk memperkuat ketahanan dan posisi geografis kita di mata internasional. Penting. Pengaruh pusat pertumbuhan ini yang terakhir ya, yaitu pemusatan SDM, sumber daya manusia. Tentu saja ini ya, kalau ada suatu perkotaan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang banyak sekali, maka manusia pasti tertarik ke kota, pasti itu. Maka akan terjadi pemusatan orang, pemusatan sumber daya manusia, baik itu mulai dari pekerja yang paling kasar maupun karyawan pabrik atau karyawan perusahaan yang paling terpelajar sekalipun ada di kota. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Ini pengaruh yang pasti, di mana kalau kegiatan ekonominya banyak, maka ekonomi pasti berkembang. Ya. Di mana kegiatan ekonomi sedikit, maka perekonomian pasti ya lambat tumbuh, begitu. Jadi pusat pertumbuhan pasti mengalami yang namanya perkembangan ekonomi daripada yang bukan pusat pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Nah, perilaku orang-orangnya yang tadinya itu tinggalnya di desa lalu pindah ke kota akan mengalami yang namanya perubahan sosial budaya. Yang tadinya itu sifatnya desani menjadi lebih modern. Itu namanya perubahan sosial budaya, mulai dari sifat perilaku maupun pakaian dan barang-barang yang dikenakan, mulai dari rambut ya sampai ujung kaki. Oke, sekian dulu ya dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bagikan video ini ke teman-teman kalian
dan teman di SMA lain kalian ya, supaya dapat manfaat dari video saya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.